Halo, halo semua. Kita saat ini akan melakukan sesi berlayar kembali bersama Kak Margaret. Wah, Kak Margaret sudah tiba. Halo Kak Margaret, aku undang ya. Halo Kak Margaret. Halo, Halo, aku manggilnya Kak Mega kali ya. iya boleh boleh, lebih cepat, Oke. lebih disingkat juga kan? Iya, ini kita, wih udah ada teman-teman yang baru gabung. Eh, aku boleh mulai sekarang atau tunggu dulu nih? Mulai aja kali ya, Kak. Boleh boleh kalau mau mulai. Oke, oke deh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Mega sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah bergabung. Pada hari ini kita akan melakukan sesi berlayar kembali bersama Kak Mega dengan tema meneruskan Smart Kartini di Negeri Gingseng. Nah, Kak Mega, sekarang gimana nih kabarnya nih? Kalau saya sih di sini baik-baik aja. Gimana kalau Indonesia? Hmm, Indonesia masih sama sih, Kak. Di sana kira-kira udah jam berapa nih, Kak? Kalau di sini kan beda 2 jam sama Indonesia ya. Jadi Hmm. sekarang udah jam 5 sore kalau di sini. Oh, wah. Kalau nggak salah Kak Mega setelah ini mau mengajar juga ya, ada kegiatan mengajar. Iya, Wih, hmm, berarti menyempatkan banget nih untuk bincang-bincang bersama kita karena Kak Mega sendiri sudah mau menyempatkan waktunya sebelum mengajar berbincang. Aku boleh nge-share sedikit profil tentang Kak Mega nggak nih? Sedikit aja. oh boleh silakan. Oke, oke. Jadi Kak Mega atau Kak Margaret Teresia ini merupakan PhD kandidat di Kyunhee University dan juga menjadi leader di Gratia Korea dan selanjutnya itu menjadi asisten profesor di Kyunhee juga ya Kak kalau nggak salah. Di Cyber University of Foreign Oh, Studies. oh di saya. Aduh aku so tahu banget nih. Gak Nah apa-apa. selanjutnya Nah, selanjutnya itu jadi anggota di Global Soulmate 2021. Betul nggak tuh, Kak? Betul Nah, banget. nah kira-kira kalau saat ini Kak Mega sendiri kesibukannya lagi apa nih? Hmm, kalau Hmm. sebelumnya saya mau bilang halo dulu, ada teman saya dari Timor Leste yang join, ada Bang Luis Magno itu Wih, teman saya dari Timor Leste. Terus ada juga halo itu Kak. ada Mas Afri, dosen UI, Bu Margaret Fighting itu junior saya di UI. Halo semuanya. Oke, sekarang ini saya sibuknya ya paling ya jadi asisten profesor di Cyber University of Foreign Studies. Jadi saya di situ masuk ke jurusan bahasa Vietnam dan Indonesia. Prodi ya, program studi bahasa Vietnam dan Indonesia dengan penjurusan bahasa Indonesia. Jadi saya di sana tuh mengasisteni dosen bahasa Indonesia untuk mengajar ke orang Korea. Itu kalau biasanya kalau siang sore. Terus kalau misalnya malam ya saya sibuknya itu kalau nggak ngajar bahasa Indonesia ke orang Korea, ya saya menulis disertasi. Seperti itu. Wih. Wih, berarti keren banget nih selagi di Korea, tapi mengajarkannya tetap mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, berhubung hari ini nih tepat banget nih tanggal 21 Hari Kartini. Nah, menurut Kak Mega sendiri, pandangan Kak Mega terhadap sosok Ibu Kartini itu seperti apa sih, Kak? Kalau saya sebetulnya saya jujur saya berterima kasih dan saya bangga juga dengan Ibu Kartini seperti itu ya. Karena kan kalau dulu kan nggak cuma di Indonesia, di negara lain pun kalau wanita itu sebetulnya sulit untuk menerima pendidikan kan. Hmm. Karena kita itu dulu itu tempatnya di mana? Di rumah. Seperti itu. Untuk melayani suami, kemudian untuk masak, melayani keluarga dan lain-lain. Tapi dengan adanya beliau memperjuangkan wanita Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, sehingga berkat beliau juga saya bisa menempuh pendidikan, bahkan hingga sekarang saya sedang belajar S3. Bahkan kalau boleh jujur, dulu keluarga saya yang lain, ada keluarga besar saya bahkan yang sempat menentang saya untuk menempuh pendidikan S1 dulu, karena menurut keluarga besar saya perempuan itu harus di rumah seperti itu, kayak gitu. Tapi Wow,
Tapi orang tua saya yang memaksa, pokoknya walaupun anak perempuan, anak laki-laki harus punya pendidikan tinggi. Jadi orang tua saya yang maksa saya harus kuliah minimal S1 dulu itu. Hmm. Wah, ternyata sampai ditentang sama keluarga besar gitu ya, Kak. Berarti sosok Kartini ini menjadi salah satu yang memotivasi ya, Kak. Oh, Kalau betul kayak gitu. banget. Nah, kalau misalnya menurut Kakak, pandangan Kakak nih mengenai menimba ilmu dari zaman dulu dengan zaman sekarang tuh gimana sih, Kak? Kak? Maksudnya perbedaan kalau menimba ilmu zaman Iya, sampai zaman sekarang. Sebetulnya kurang iya lebih betul. sama aja ya kalau untuk perempuan ya. Mau kita menikah, mau tidak menikah, mau punya anak maupun tidak punya anak, kita harus punya pendidikan tinggi supaya kita setara dengan laki-laki. Seperti itu. Laki-laki dan perempuan itu setara. Kita punya hak yang sama untuk menempuh pendidikan supaya kita juga bisa pintar juga. Seperti itu. Bahkan menurut saya walaupun kita menikah dan punya anak, kita harus punya pendidikan tinggi dong. Karena kan kita kan harus ngurus anak dengan suami berdua tentu saja. Kalau suaminya dua-duanya punya pendidikan, tentu saja dong anak kita nanti jadinya pintar, cerdas, dan juga bisa memajukan Indonesia kan. Hmm. Oh, berarti walaupun pendidikan zaman dulu sama zaman sekarang untuk wanita itu tetap harus berpendidikan gitu ya, Kak. Nah, kalau Betul banget. menurut Kak, kalau untuk menurut Kak Mega sendiri nih, pendidikan ala Kartini itu gimana sih? Kalau dulu kan pada zaman dulu itu orang-orang belum ada yang berpikir harus berpendidikan nih, tapi seorang Ibu Kartini tuh pandangannya udah maju gitu. Itu menurut Kak Mega sendiri gimana nih? Kalau saya sih sebetulnya waktu itu kagum banget ya. Kan Hmm. zaman itu nggak biasa ya seorang wanita itu bisa berpikir, oh saya harus sekolah, saya harus Hmm. mendapatkan ilmu seperti itu kan. Pokoknya waktu zaman itu yang penting saya nikah, saya punya anak, saya ngurus rumah gitu aja kan. Tapi kok bisa-bisanya seorang Ibu Kartini itu berpikir, oh yang namanya wanita harus punya pendidikan, harus sekolah juga seperti itu. Itu saya betul-betul kagum. Dan menurut saya juga itu masih apa ya istilahnya masih relevan dengan zaman-zaman sekarang ini kan banyak ya maaf aja banyak banget orang yang mikir yang namanya cewek ujung-ujungnya di dapur ngapain sekolah tinggi-tinggi kan banyak yang mikir kayak gitu ujung-ujungnya Hmm. kawin juga ngapain sekolah tinggi-tinggi itu kan ya enggak banget gitu kalau menurut saya ya kan sebagai wanita sebagai laki-laki pria juga sama aja kita tuh punya mimpi dan kita punya hak untuk mencapai mimpi kita itu. Salah satunya ya dengan sekolah. Misalnya saya juga waktu dari kecil, saya kagum dengan guru-guru saya di sekolah, sehingga saya punya mimpi untuk menjadi guru kalau dulu itu. Jadinya ya saya menempuh pendidikan saya, dulu S1, belajar bahasa Korea, kalau dulu saya milihnya untuk menjadi guru seperti itu. Dan sekarang saya juga sudah mencapai mimpi saya toh mengajar bahasa Korea dan juga mengajar bahasa Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Wih, berarti yang dulunya itu emang cita-citanya ingin menjadi guru, sekarang udah kesampaian ya, Kak. Keren banget nih. Iya, udah kesampaian. Nah, terus ada komentar komentar nih dari peserta kita, Kak Ben. Di dapur kan nggak gampang masak masak apa tuh tadi tuh? Masak Iya, sulit, Bu. iya susah banget. Kalau saya jujur juga sampai sekarang saya masaknya yang gampang-gampang aja, nggak bisa yang susah. Susah kalau masak. Iya, berarti emang keren banget nih. Berarti cita-citanya Kak Mega mungkin salah satu cita-citanya itu sudah terwujud kali ya. Nah, terus juga menurut Kak Mega sendiri nih, nilai-nilai apa sih yang sampai saat ini menurut Kak Mega itu masih Kak Mega pertahankan dari sosok Kartini? Kalau saya sih satu berani memperjuangkan pemikiran sendiri. Seperti itu, berani memperjuangkan pemikiran sendiri. Kalau Ibu Kartini kan berani memperjuangkan pemikirannya kalau wanita itu harus sekolah. Seperti itu. Nah, itu juga relevan kita mau sebagai wanita, mau sebagai pria pun harus berani memperjuangkan pemikiran dan mimpi kita. Seperti itu, jangan sampai kita nyerah, orang lain bisa, saya kayaknya nggak bisa nih, itu jangan sampai kayak gitu. Kayak gitu menurut saya. Berarti walaupun kita sebagai wanita juga harus berpegang teguh. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu ya? Jangan gampang menyerah. Hmm. Kalau itu sih saya yang bisa saya dapatkan dari Ibu Kartini yang sampai Hmm. sekarang masih bisa kita lakukan. Kayak gitu. Wih, berarti berarti emang sosok Ibu Kartini ini sangat-sangat membekas ya di hati. Iya Nah, banget.
Nah juga, oh iya untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, itu bisa langsung di kolom komentar atau klik question box-nya kayak gitu. Nah, selanjutnya nih untuk Kak Mega sendiri nih. Kak Mega kan di sana itu di Korea itu eh, sekarang sedang menjalani pendidikan PhD kan. Nah, itu tuh gimana sih Kak? Boleh bisa ceritain sedikit gak sih gimana caranya gitu? Dan Kalau pengalamannya lagi menjadi PhD kandidat tuh gimana? sebenarnya kalau saya sih sebetulnya biasa aja waktu lulus S1 itu ya saya waktu itu sempat sekolah sempat kerja juga waktu itu di sebuah bank Korea 1 tahun. Terus saya ngerasa aduh kayaknya emang bukan jalan saya di sini. Sampai saya bukan tipe yang setiap hari bisa duduk di belakang meja ngerjain hal Hmm. yang sama setiap hari, kemudian harus senyum setiap hari itu kayaknya susah. Jadi waktu itu saya coba beasiswa S2 dan dosen saya waktu S1 juga bilang, "Toh kamu kan suka banget sastra, kamu juga suka banget kayak memberitahukan pengetahuan ke orang lain, ngajar kayak gitu kan. Ya udah kenapa nggak lanjut S2 aja?" Ya udah saya lanjut S2, waktu lulus S2, waktu saya kerjain tesis, dosen pembimbing saya yang di Korea bilang, "Kamu ngapain balik ke Indonesia? Baru lulus S2 balik ke Indonesia. Nanti Indonesia cepat atau lambat bakal membuat syarat S3, minimal S3 untuk dosen. Jadi lebih baik ya kamu S3 aja dulu di sini baru balik ke Indonesia." Itu awalnya kenapa saya daftar S3. Bukan karena saya harus jadi dosen, saya harus daftar S3. Enggak sih sebenarnya. Enggak, tapi disuruh sama Oh, dosen berarti. pembimbing saya. Nah, ada pertanyaan nih Kak dari Kak Nankara. Nih, kalau di Korea gimana Kak Mega kondisi perempuan-perempuan? Mm-mm. Sebelumnya saya hai dulu sama teman saya Kristal yang namanya Kari Textpix. Itu teman saya, teman S1 dari SMP sih, SMP, SMA sampai Wih, S1. Sekarang dia ada di Belanda, wih. kerja di Belanda juga. Kalau Mbak Ninan Kara itu sebenarnya di sini sama-sama lagi di Korea, cuma Mbak Ninan itu kerja di sebuah bank di Korea, kalau saya kan masih kuliah S3 ya. Ini Mbak Ninan, sebetulnya Mbak Ninan kayaknya tahu deh kondisi perempuan di sini. Di sini kalau kita ngomong sampai tahun 90-an ya, sampai tahun 90-an itu perempuan-perempuan di Korea Selatan itu kurang lebih sama kayak Indonesia. Pokoknya saya lulus S1, saya nikah, saya ngurus keluarga. Habis kerja saya selesai, kayak gitu selesai kerja, maksudnya selesai kerja itu maksudnya keluar dari kerjaan, kemudian Hmm. fokus jadi ibu rumah tangga dan sama pokoknya harus S1 supaya bisa membesarkan anaknya supaya anaknya bisa cerdas. Cuman belakangan ini karena semakin banyak wanita yang pinter S1, S2, S3 bahkan banyak perempuan yang S3 di sini. Jadi banyak kayak yang berpemikirannya tuh kayak terlalu modern istilahnya. Jadi nggak mau saya di rumah aja, saya mau kerja seperti itu dan juga berani menentang adat yang sangat konvensional, yang sangat tradisional di Korea. Jadi kalau di Korea itu istilahnya kalau maaf aja ibu mertua itu Hmm. pasti maksa Hmm. menantunya pokoknya kalau hari raya harus ke rumah mertua, hari raya itu harus Hmm. masak, hari raya itu harus melayani laki-laki yang ada di keluarga. Itu tuh di Korea itu adatnya tuh kayak Hmm. gitu. Kalau misalnya ada apa sih persembahan juga kalau misal untuk leluhur kan itu ada adatnya. Itu juga harus perempuan semua yang nyiapin. Hmm. Tapi kalau perempuan-perempuan yang sekarang, perempuan Korea modern tuh udah berani nolak. Oh saya nggak bisa kayak gitu. Ini laki-laki mau perempuan harus sama. Kenapa semuanya harus perempuan kayak gitu? Udah berani nolak kayak gitu. Ya pelan-pelan saya lihat udah mulai mandiri. Walaupun ujung-ujungnya jadi banyak yang tidak mau menikah juga sih di sini. Karena terlalu mandirinya kayak gitu. Hmm. Oh, ternyata di Korea juga ada ya, apa sih, ya kayak di Indonesia gitu, kalau perempuan harus masak, perempuan harus di rumah kayak gitu. Oh, ternyata karena di sana dan karena sekarang itu udah mulai modern dan mulai mandiri, banyak yang udah mulai menentang atau lebih berani speak up lah ya ibaratnya. Iya, saya Nih. lupa judulnya Kim Ji Young Born in 1988 apa kalau nggak salah ada filmnya gitu itu kasih tahu Hmm. gimana struggle-nya perempuan di Korea kalau misalnya udah menikah kayak gitu punya anak gimana dia dibilang sama masyarakatnya terutama laki-laki bilang cuman kayak apa istilahnya ya cuman aduh kok saya lupa parasit untuk laki-laki
Oh ya 1984 bener. Kim Ji Young 1984. Jadi 1984, 1982 anyway kayak gitu. Jadi cuma dibilang parasit laki-laki kayak gitu. Jadi mereka cuma di rumah terima uang dari laki-laki, padahal perempuan itu di rumah juga enggak cuman leyeh-leyeh doang kan, ngurus anak juga nggak gampang kan, kayak gitu. Itu kalau bisa ditonton tuh filmnya bagus banget, biar kasih lihat gimana sih perempuan di Korea itu, kayak gitu. Ini berarti nanti selanjutnya setelah sesi berlayar, aku mau coba nonton nih, biar Bagus tahu banget. kejadiannya gimana. Makasih banget loh Kak, ini dapat tontonan menarik nih. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Kak, Mm-mm. dari Kak Benhard. Pernah pakai baju adat Indonesia di Korea nggak Kak? Oh, kalau itu jelas pernah. Jadi dulu itu waktu saya S2, saya pernah kerja di kok tiba-tiba saya lupa bahasa Inggrisnya, National Folk Museum of Korea, National Folk Museum of Korea, seperti itu. Itu saya di sana wajib pakai kebaya. Jadi tentu saja saya pernah pakai baju tradisional Korea, tradisional Indonesia di Korea, kayak gitu. Plus saya itu masih tergabung ke dalam kelompok tari tradisional Indonesia yang sering latihannya di KBRI tiap Sabtu. Walaupun sekarang lagi nggak latihan karena corona, udah berhenti 1 tahun. Tapi ya saya pakai baju, bukan baju tradisional ya, baju tari tradisional Indonesia. Dan sering tampil juga bersama KTTI KBRI Seoul, kayak gitu. Wih, berarti ternyata selain aktivitasnya Kak Mega nih, selain tadi jadi asisten profesor, jadi penari juga nih ya Kak. Wih, Iya, benar. nanti bisa kita kulik nih nanti. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan lagi nih. Masih dari Kak Benhar, Faras, menurut Kakak, kata sama dan setara itu maksudnya apa? Sama dan setara. Ini pertanyaan yang cukup susah kayaknya ya. Sama dan setara itu sebenarnya kan beda. Sama persis dan setara. Kayak gitu. Gampangnya kalau yang gambar-gambar yang gambar-gambar yang sering beredar di masyarakat itu kan kalau ada pohon apel terus ada orang yang tingginya beda, itu kalau dikasih tangga yang sama, kayak gitu kan, tangga yang sama, itu pasti dia ngambil apelnya tetap beda, itu namanya sama. Tapi kalau setara, yang pendek dikasih tangga yang tinggi dikasih tangga yang pendek supaya tangannya bisa nyampe apel yang sama, itu baru namanya setara, kurang lebih. Kayak gitu. Wih, berarti nambah ilmu baru lagi nih. Nah, kita masih ada pertanyaan nih, wah ternyata teman-teman audiens banyak yang ini nih apa sih tertarik banget sih dengan cerita-cerita Kak Mega. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Rasika. Anak laki-laki di Korea diutamakan banget kalau di keluarga, Mas Dika sampai sekarang. Tuh Kak, gimana tuh Kak? Iya, Rasika juga dulu pernah di sini exchange ke Korea. Banyak teman-teman saya ya di sini. Iya, kalau di sini apalagi sampai 10 tahun yang lalu, kalau anak laki-laki itu aduh pokoknya nomor 1, kalau bisa lahirinnya anak laki-laki, karena anak laki-laki dibilang penerus keluarga kan. Itu sama deh kalau sama kayak saya tuh kan orang Batak. Saya orang Batak, dan di Batak itu anak laki-laki itu yang paling utama karena bisa meneruskan nama keluarga kan. Itu sama kayak di Korea, persis sama. Saya sampai waktu dulu tahu soal Korea pertama kali tuh sampai kaget, kok sama banget kayak Batak. Keluarga saya kan juga, saya kakak beradik, adik saya semuanya perempuan, karena di keluarga saya penting banget harus punya anak laki-laki kayak gitu. Sampai 4 semuanya perempuan, ya udahlah berhenti karena nggak mungkin punya anak laki-laki kayaknya, kayak gitu. Segitu pentingnya anak laki-laki buat orang Batak. Sama kayak di Korea, anak laki-laki itu penting karena nerusin nama keluarga kan. Jadi sampai sekarang, belakangan sih, tapi kalau kota besar udah nggak gitu penting. Sampai sekarang kalau yang di daerah-daerah itu masih rada penting untuk anak laki-laki itu ada di keluarga karena buat nerusin nama, kayak gitu. Oh, berarti ternyata di Korea juga ada ya apa patrilineal ya kalau nggak salah, patrilineal Patriarki, yang ya Oh ya ya patriarki. yang mengikuti nama keluarganya itu dari yang laki-laki kayak gitu. Betul, itu Wih, patrilineal. ternyata ya ternyata emang ya sedikit mirip lah ya keadaan perempuan di sana dengan keadaan laki-laki dan perempuan, kesetaraannya kayak gitu. Nah, ini nih masih ada banyak pertanyaan lagi nih Kak. Nggak apa-apa nih ya Kak? Nggak apa-apa, biar kita bisa 1 jam full. Kalau banyak yang nanya justru makin seru. Nah, ini dari Kak Benhard lagi nih.
kenapa diwajibkan pakai kebaya, Kak? Oh, Kenapa jadi tuh yang tadi? yang museum ya kalau nggak salah. Kalau yang museum itu waktu itu wajib pakai kebaya, soalnya saya kerjanya kayak di bagian itu kan folk museum. Jadi museumnya itu untuk memperkenalkan kebudayaan kayak gitu. Jadi di situ tuh ada bagian memperkenalkan kebudayaan dari berbagai negara. Ada Indonesia, ada India, Vietnam, Filipina, Kamboja. Aduh, saya lupa apa lagi. Saya lupa apa lagi. Ada 10 tapi saya lupa. Pokoknya salah satunya Indonesia. Jadi kalau setiap ada acara di situ tuh saya wajib pakai kebaya. Dan waktu itu dalam 1 tahun saya lupa 2015 atau 2016 itu ada 1 bulan sekali itu mengajarkan wayang kepada anak-anak SD. Jadi SD kelas 1 sampai SD kelas 3. Nah, untuk memperkenalkan wayang kepada anak SD itu supaya mereka tahu, oh ini toh baju Indonesia. Karena kan biasanya kalau namanya anak kecil kan belum tahu kalau ada budaya lain di luar negara mereka. Jadi saya harus wajib pakai baju kebaya untuk memperkenalkan ke anak-anak SD Korea ini kalau ini loh gurunya itu dari negara yang namanya Indonesia. Bajunya seperti ini, berbeda dengan baju tradisional Korea. Kemudian ke apa namanya seni budayanya Indonesia ada yang namanya wayang, berbeda dengan Korea. Makanya waktu itu saya jadi wajib memakai kebaya di saat acara itu. Kayak gitu. Wih, oh berarti kayak gitu ya Kak. Berarti secara nggak langsung Kak Mega nih sangat mengenalkan budaya Indonesia dan berkontribusi terhadap mengenalkan budaya Indonesia di Koreanya ya Kak. Wih, keren banget nih berarti. Keren banget. Nah, ya jadi kerjanya di museum ya Kak. Terus mengenalkan apalagi mengenalkannya ke anak-anak yang masih kecil, di mana kalau anak-anak masih kecil tuh biasa lebih banyak lebih penasaran gitu ya Kak. Kayak ini apa gitu. Bener. Saya jadi ingat soalnya waktu ngajar, ada pernah juga ngajar anak TK. Kalau anak TK nggak boleh belajar wayang karena agak berbahaya tusukannya. Kan kalau tusukan itu kalau anak masih terlalu kecil, cuma 4 tahun itu kan bisa kecolok gitu kan. Jadi kalau buat anak usia 4 tahun, waktu anak TK itu kelasnya namanya kelas belajar cerita rakyat dari berbagai negara. Jadi yang saya perkenalkan itu si kancil, karena paling gampang kan. Itu kelasnya 1,5 jam sampai 2 jam itu jadi mereka pura-pura jadi ada yang pura-pura jadi kancil, tim pura-pura jadi buaya. Itu anak kecil suka banget belajarnya. Lucu banget. Kayak gitu. Jadi selain mengenalkan budaya, baju, dan adat, ini cerita-cerita rakyatnya juga dikenalkan nih ya, langsung praktek malah nih. Wih, seru banget nih berarti Kak Mega nih. Nah, ada pertanyaannya lagi nih Kak, dari Kak siapa nih? Dari Kak Rasika. Nih, Kak kerjaan, apakah masih ada kesenjangan atau diskriminasi antar gender? Nah, tuh gimana tuh Kak? Itu sebenarnya tergantung perusahaan sih. Perusahaan beda-beda. Tapi kalau saya harus ngomong secara umum, diskriminasi jelas masih ada di Korea antara laki-laki dan perempuan. Karena yang paling gampang itu adalah cuti hamil kan. Kalau cuti hamil di Korea kan itu kan bisa dapat, itu tergantung juga perusahaan ya, bisa dapat dari 6 bulan sampai 3 tahun kalau cuti hamil dan melahirkan. Biasanya perempuan-perempuan yang pakai cuti itu pasti susah naik pangkat. Itu satu kesenjangannya ya. Yang kedua biasanya enggak di semua tempat, tapi untuk beberapa tempat yang porsi rasio laki-lakinya lebih banyak dari perempuan, biasanya kalau perempuan tuh agak lebih sulit naik jabatan dibanding laki-laki. Naik jabatan itu maksudnya bukan yang per jenjang tiap tahun, itu enggak. Naik jabatan per jenjang tiap tahun itu bisa, tapi untuk sampai di titik tertinggi seperti direktur, wakil direktur itu agak sulit kalau untuk perempuan. Kayak gitu. Itu saya dengar itu cuma dari teman-teman yang udah kerja kayak gitu. Mereka pada bilang, aduh ini kalau perempuan kok nggak pernah ya saya lihat perempuan banyak ya, rasionya besar kalau di level manager atau level apa namanya direktur kayak gitu. Bahkan kalau saya lupa lagi filmnya, drama yang saya nonton. Yang drama ada satu lagi itu yang saya paling suka itu Because This Is My First Life. Itu ada di Because This Is My First Life, itu dikasih lihat betapa wanita itu banyak didiskriminasi di tempat kerja, terutama kalau perempuannya itu terlihat cantik dan maaf agak seksi, itu pasti banyak mendapatkan selain diskriminasi pelecehan seksual di tempat kerja, catcalling seperti itu banyak. Jadi memang di Korea sendiri pun masih ada diskriminasi gender kayak gitu.
Wah, berarti dari filmnya aja tuh udah ini banget ya, apa, melihat gitu kalau ternyata perempuan di Korea itu masih ada diskriminasi dan juga masih ada eh, kesenjangan gitu antara laki-laki dan perempuannya. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri kan sekarang ini lagi ada yang namanya itu eh, untuk jabatan itu 40-60 deh kalau nggak salah. 60 itu untuk laki-laki. Nah, 40-nya itu untuk perempuan. Kalau di Korea sendiri ada yang kayak gitu nggak sih, Kak? Kalau misalnya peraturan tuh nggak ada, tapi secara teori Hmm. ada, walaupun tidak, Hmm. ya tidak dilakukan. Teori aja. Oh, oh berarti emang beda kali ya, Kak, karena apa sih budayanya dan juga di sana itu seperti apa lingkungannya kayak gitu. Bener, bener, bener. Hmm, ternyata menyadarkan juga nih, ternyata di Korea kayak gitu ya aslinya gitu. Bener. Nah, ya kan biasanya kita nggak tahu nih taunya, wih Korea kota modern sudah menjunjung tinggi perempuan dan laki-laki gitu sama dan setara kayak gitu. Ternyata ada juga gitu kesenjangannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Seoul 1A. Kak mau tanya kuliah di Korea susah nggak sih? Makasih gitu. Kalau ngomong kuliah di Korea, karena saya pernah kuliah di Indonesia sama di Korea, Hmm, dua-duanya susah kok. Dua-duanya susah. Nggak ada yang gampang. dua-duanya susah. Cuman beda kesulitannya aja sih. Lebih ke bahasa, Hmm, kalau saya bisa bilang. Kalau di Indonesia kan kita pakai bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Jadi apa yang hmm, dosen bilang, kayak kita cepet banget ngerti gitu loh. Lebih cepat hmm, ngerti. Bukan cepet banget ngerti tuh enggak, lebih cepat ngerti. Misalnya dosen ngomong A, oh iya saya dapatnya A, kayak gitu. Terus kalau misalnya di Korea kan bahasanya udah beda, dan itu biasanya bahasa ketiga kan, bukan bahasa kedua. Karena bahasa kedua kita hmm, biasanya bahasa Inggris kan, bahasa asing hmm, kedua. yeah. Jadi kadang-kadang misalnya dosennya ngomong A B C kayak gitu, yang kita Hmm. tangkap cuma C, A B-nya lewat kayak gitu. Itu yang bikin susah karena bahasa sih sebetulnya. Kayak gitu, waktu saya awal ke Korea setahun pertama saya S2 dulu, itu juga saya rasanya udah mau nangis. Karena dosennya apa, saya ngomong apa saya nggak ngerti. Jadi bener-bener harus baca dulu, sehari sebelumnya baca, terus cari kosakata yang saya nggak tahu, baru saya bisa ngerti. Oh alah, dosennya ngomongnya A, B, C, D, toh bukan cuma D doang, kayak gitu. Gitu sih dulu. Oh, ternyata emang susahnya kayak gitu ya Kak dari bahasanya juga. Nah, Mm-mm. karena kan Kak Mega ini S2-nya juga di Korea, S1-nya ini S1 di Indonesia, S2 di Korea dan S3 di Korea. Nah, Mm-mm. pas S2 itu pas pertama kali datang ke sana ada culture shock-nya juga nggak sih Kak? Culture shock sih pastinya ada. Jujur, kalau yang paling kaget itu masalah minum-minum. Hmm, gimana Ternyata, tuh Kak? aduh, ternyata kan kalau di Korea itu kan tipenya apa ya? Kalau mau deket dengan senior dan dekat dengan Hmm? dosen, itu harus ikut kayak kumpul-kumpul makan dan minum bersama itu 1 atau sampai 2 kali 1 semester. Jadi kalau kita nggak ikut, kita nggak deket sama dosen. Terus Hmm. istilahnya karena nggak dikenal dosen, jadi kadang bisa susah dapat Hmm. nilai. Kemudian Oh. agak dipaksanya saya cukup kaget sih. Jadi kayak kamu tuh harus ikut karena kamu tuh junior. Kamu tuh harus ikut karena kamu tuh yang paling junior kayak itu, bukan yang paling Hmm. junior. Terus yang paling kecil, yang paling muda itu jadinya harus ikut tuh saya cukup kaget dipaksanya. Kayak emang saya nggak boleh nggak ikut kayak gitu ya. Dan begitu mereka tahu kalau saya bukan muslim, mereka langsung masak, kamu tuh harus minum, kayak gitu. Kamu harus minum, kita minum, kamu harus Hmm. minum, nggak boleh nggak minum. Jadi banyak banget kasus-kasus di mana saya harus pura-pura minum. Jadi betul-betul gelasnya saya taruh bibir, Hmm. tapi ditutup Hmm. kayak gini. Itu karena kalau nggak begitu, Hmm. dianggap tidak sopan. Jadi harus diterima dan harus Hmm. dimasukkan ke mulut kayak gitu. Walaupun nanti dilihat, oh kamu kok nggak habis-habis? Oh iya, saya minumnya dikit-dikit, bilangnya gitu. Tapi nggak minum. Kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, susah untuk dikenal dosen dan senior-senior. Jadi nanti Hmm. istilahnya, kalau bahasa Indonesia mungkin kita ngomongnya harus susah ngejilatnya, karena kan kita kan sendirian ya di Korea ya. Kalau di Indonesia Hmm. kan banyak, mungkin banyak punya teman di Indonesia. Tapi kalau di Hmm. Korea istilahnya karena kita sendirian, mau nggak mau ya kita harus dekat dengan senior, dekat dengan dosen. Apalagi dengan jurusan Hmm. saya, sastra klasik yang nggak ada orang asingnya. Jadi kalau saya nggak deket sama senior saya yang orang Korea, ya saya susah untuk adaptasi di jurusan saya gitu. Oh, wih, baru ini juga nih, baru tahu ternyata di jurusan Kak Mega sendiri nggak ada orang asingnya itu gimana tuh Kak? Apakah Mega sendiri orang asingnya atau gimana nih?
Jadi mereka menganggap kalau orang dari Tiongkok itu bukan orang asing, karena kalau di jurusan saya kan harus bisa baca Hanja. Hanja itu kayak tulisan karakternya Tionghoa gitu, karakter Mandarin. Jadi kalau orang asing ada orang Tiongkok sekitar 1 sampai 2 orang, tapi sisanya orang Korea semua. Yang which is ngomongnya semua dalam bahasa Korea, dan kemudian kalau kita ngomongnya apa ya, punya latar belakangnya sama, karena kan Korea kan juga dulu menggunakan karakter Mandarin, karakter Cina zaman dulu kan. Jadi latar belakangnya sama, saya sendiri yang orang asingnya orang yang berbeda kayak gitu, yang tidak punya latar belakang karakter Cina, karena di Indonesia kan kita nggak belajar ya sama sekali ya. Iya. Jadi ya saya hitungannya sendirian, karena saya harus belajar dari nol karakternya, terus saya juga harus belajar lagi dari awal gimana teori-teori yang dipakai di Korea, karena yang dipakai di Tiongkok sama yang dipakai di Korea kurang lebih sama teorinya. Jadi kayak karena bener-bener sendiriannya itu, saya nggak mau bener-bener harus bergaul sama orang Korea dan orang Tiongkok yang ada di sini kayak gitu. Oh jadi karena kita Indonesia kan juga nggak belajar bahasa-bahasa yang kayak mereka gitu ya, terus beda gitu dari sejarahnya juga. Kalau mereka kan dulu mungkin masih ada kesinambungan, kalau kita tuh kan udah beda, jadi aduh daripada sendiri gitu. Bener. Berarti perjuangan Kak Mega keren banget nih, apa sih dari mulai belajarnya, beradaptasinya gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak Mega nih. Nih, Kak, saya baca-baca juga rate dari Korsel itu sekarang ada di level terendah. Kira-kira apakah memang pria dan wanita di Korea ini saat ini punya pemikiran yang sangat modern atau ada alasan lain? Nah, tuh gimana tuh Kak? Ini juga Mbak atau Mas ya, Mbak ya kayaknya yang ngomong soal drama miseng juga. Iya tuh drama miseng, kalau mau belajar soal kerja di Korea boleh nonton itu drama miseng, itu bagus banget buat tahu background kerja di Korea. Terus untuk birth rate di Korea, ya Korea itu salah satu yang terendah di dunia, cuma 0,92 kalau tidak salah tingkat kesuburannya di Korea. Itu sesimpel karena makin kesini orang-orang itu makin malas untuk menikah, apalagi untuk mempunyai anak. Itu nggak ada masalahnya soal kesetaraan, tapi lebih karena ke logika untuk hidup yang sulit. Yang pertama cari kerja udah susah kayak gitu kan. Sekarang ini tingkat pendidikan di Korea Selatan itu salah satu yang paling tinggi di dunia, kayak 80% apa kalau nggak salah itu orang Korea itu menempuh pendidikan S1 dan lulus dari S1 ya, bukan SMA. Jadi kayak tingkat pendidikannya terlalu tinggi, tapi lapangan pekerjaan untuk lulusan S1 itu tidak setinggi itu. Jadi untuk cari kerja itu susah satu. Ya kan, apalagi orang Korea yang pendidikannya tinggi pasti lebih banyak yang ingin masuknya perusahaan besar dong dibanding perusahaan kecil. Itu satu. Yang kedua, biaya hidupnya sangat mahal. Untuk beli rumah aja di sini itu udah banyak yang hitung. Untuk bisa beli rumah di Korea, apalagi di Seoul, karena kerjaan paling banyak di Seoul kan. Untuk beli rumah aja, kalau nyicil itu harus nyicil selama 30-40 tahun. Sama kayak Indonesia kan. Harus nyicil 30-40 tahun. Belum lagi biaya hidup hidup di Korea, apalagi di Seoul, itu salah satu yang tertinggi di dunia. Untuk biaya makannya, biaya transport sih hitungannya masih murah ya. Untuk biaya bahan makanannya, untuk makanan jadinya itu salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi mereka mikir, kalau saya harus menikah misalnya, saya harus punya anak. Yang pertama, biaya untuk hamil. Oke lah misalnya disubsidi sama pemerintah, memang disubsidi sama pemerintah, dapat kalau tidak salah 1 juta won apa kalau nggak salah, atau sekitar 12 juta rupiah selama hamil. Tapi biaya vitamin, biaya USG, ya kan? Kalau misalnya anaknya ternyata cacat, misalnya di dalam kandungan ternyata cacat atau ada kelainan, itu biayanya lagi tambah lagi kan? Itu mereka udah mikir ke situ. Kemudian kalau misalnya lahir mereka juga pikir kalau misalnya lahir, pemerintah memang membantu sampai SD lulus, kemudian sekolah SMP tahun ini sampai tahun 2022 ke 2021 SMA itu gratis memang di Korea. Tapi gratis itu nggak cukup buat orang Korea. Mereka maunya anak itu dilesin sana sini. Kenapa? Supaya bisa masuk universitas terbaik di Korea dan bisa masuk ke tempat kerja terbaik di Korea, perusahaan besar di Korea. Yang which is biaya lesnya aja udah mahal banget kan. Makanya orang Korea itu mikirnya kalau misalnya nikah dan punya anak itu terlalu panjang
dipikirnya biayanya dihitung sampai anaknya itu lulus kuliah S1 karena itu biasanya beban orang tua kan. Kayak gitu. Jadi mereka mikir, daripada saya menikah dan punya anak kemudian bebannya terlalu besar, lebih baik saya menikmati hidup. Itulah kenapa orang Korea makin kesini itu banyak yang tidak mau menikah apalagi punya anak kayak gitu, karena mereka merasa beban hidupnya udah susah, masa mau ditambah lagi beban hidup yang lain. Itu pemikirannya mereka kayak gitu. Oh, ternyata pemikirannya itu agak ngeri juga ya, tapi sangat ngelihatnya ke depan, tapi karena ngelihat ke depan dan dihitung secara berapa-berapanya, itu jadi malah membuat mereka nggak mau menikah dan jadi hidup sendiri-sendiri aja gitu ya, Kak. Jadi baru tahu juga nih. bukan masalah kesetaraan atau gimana, tapi masalah pendidikan yang tinggi sih kalau mereka itu. Jadi terlalu banyak yang dihitung. Bahkan kalau misalnya di Korea, di Indonesia kalau nggak salah ya, kita kan punya di KTP itu menikah belum menikah kayak gitu kan. Iya. Kalau di Korea juga menikah belum menikah, sekarang ada lagi tidak menikah. Kalau di Korea. Jadi ditambah kalau jadi dulu, itu menekankan. Jadi kalau misalnya dulu, kalau di Korea itu kan biasanya kan kita sama kali Indonesia, kalau misalnya aplikasi kemana pasti ditanya sudah menikah atau belum menikah, kayak gitu. Kalau sekarang ada pilihannya saya tidak menikah, kayak gitu. Segitunya orang Korea tidak mau menikah di sini. Berarti emang segitunya, apalagi juga kalau kita lihat nih dari artis-artisnya sendiri yang udah umur 40 tahun, 40 ke atas itu tuh masih banyak gitu ya Kak yang belum menikah karena pemikiran itu ya Kak, berarti salah satunya. Apalagi kalau artis-artis gitu kan mereka kan lebih milih karir daripada pernikahan kan. Daripada karirnya mandek, ya lebih baik menunda pernikahan atau bahkan tidak usah menikah sama sekali kan. Mereka mikirnya begitu. Ini nih jadi dapat info-info baru nih dari Kak Mega nih. Nah, ada juga nih Kak pertanyaan dari Kak siapa nih? Tunggu ya Kak. Kak Sarah sih Kak. Kalau alkohol intolerance gimana? Pulangnya pasti susah kalau udah setengah sadar. Nah, gimana tuh Kak? Kalau misalnya kayak gitu, kalau nggak bisa nerima alkohol. Ini nih senior saya ada yang kayak gini, jadinya pulangnya tuh benar-benar harus dipapah atau bahkan digendong. Karena kalau orang Korea sama sekali nggak boleh nolak kan. Jadi senior saya ada yang cewek, dia sama sekali nggak bisa minum alkohol, tapi karena dipaksa sama lingkungannya ya, dipaksa sama lingkungan. Jadi kalau tiap pulang saya termasuk salah satu yang ngepapah dia buat pulang, kasihan soalnya. Kalau orang asing masih bisa pakai alasan, oh saya orang asing, saya nggak biasa, atau saya ini tidak ada di budaya saya atau gimana kan bisa. Tapi kalau orang Korea kan mereka nggak bisa nolak. Biasanya sih dipapah atau digendong. Saya waktu biasanya ngegendong sambil ngegendong atau ngepapah senior saya. Ada satu perempuan yang nggak intolerance banget sama alkohol dia. Oh, berarti di sana tuh lingkungannya emang kalau lagi ngumpul harus minum gitu ya Kak, walaupun sampai pingsan, itu berarti jatuhnya pingsan tuh ya Kak? Dia sebenarnya nggak pingsan sih, cuman dia kayak nggak sadar gitu, kayak gimana ya, nggak pingsan, bisa jalan tapi kayak nggak sadar gitu, kayak kosong gitu loh. Gitu. Jadi kan sekarang kan corona ya, pembatasan sosial. Kemudian di sini itu semua harus tutup jam 9, jam 10 harus tutup. Itu mahasiswa, apalagi mahasiswa pasca sarjana itu sangat berterima kasih, kayak blessing in disguise buat kita. Bener-bener kayak berterima kasih banget sama pemerintah, karena kita jadi ada alasan, nggak perlu ikut yang kayak gitu-gitu. Gitu, saya juga sekarang kan kerja di kampus, saya jadi ada alasan, oh maaf profesor, saya nggak bisa profesor, kan sekarang nggak boleh. Kayak gitu. Oh, jadi ada alasan ya Kak, jadi walaupun ada ini, ada hikmahnya juga untuk gimana sih menolaknya. Bener-bener kalau sekarang enak bisa nolak kayak gitu. Iya, berarti ini banget nih lingkungan di sana juga emang harus, dan juga kita karena kita juga orang asing mungkin gimana harus beradaptasinya, dan mau nggak mau ya harus kita mengikuti, walaupun pakai trik-trik gitu yang tadi dari Kak Mega sendiri tuh, yang minum tapi nggak usah diminum. Nah, ada lagi nih Kak pertanyaan. Nih, maaf mau nanya lagi Kak. Tunggu ya Kak. Di Korea pernah ada demo atau speak up tentang hak perempuan gitu nggak Kak? Oh, kalau ini banyak banget sih. Karena di sini kan feminisnya lumayan banyak di Korea, jadi banyak banget kayak gitu. Salah satunya yang paling gede itu saya lupa deh, setahun lalu apa 2 tahun lalu ya.
itu ada dua tema apa, saya ngomongnya tema atau apa ya, pokoknya ada dua hal yang benar-benar didemoin sama feminis di sini. Yang pertama, hak untuk aborsi, kayak gitu. Mereka merasa kalau aborsi itu hak untuk wanita, karena wanita harusnya boleh memilih kehamilannya itu boleh diteruskan atau tidak, kayak gitu. Itu waktu itu sempet heboh banget di di dunia massa, di media massa, kemudian di antara masyarakat Korea, karena sama kayak Indonesia, kita kan mikirnya juga kan yang namanya hamil itu kan nyawa ya, masa dengan gampangnya bisa dimatikan kan, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hak kita juga untuk bisa bebas di tempat umum, karena di sini itu banyak banget kamera tersembunyi. Jadi nanti kalau ke Korea, hati-hati ya, di tempat-tempat seperti toilet umum itu banyak banget kamera tersembunyi. Jadi kayak waktu itu sempat juga demo untuk hak-hak kita supaya bisa bebas di tempat umum, karena saking banyaknya kamera tersembunyi yang ada di toilet-toilet umum di Korea, itu kita tuh sebenarnya ketakutan kayak gitu. Untuk buang hajat aja ketakutan kayak gitu loh. Harus bener-bener cek itu di mana-mana. Ada nggak ya di sini? Ada nggak ya kayak gitu? Itu kan bener-bener nggak bisa bebas ya kita ya, bener-bener kayak masa untuk hal yang sederhana aja, hal untuk buang hajat aja masa kita harus ketakutan kayak gitu loh. Itu juga sempet demo waktu itu gitu. Ih, ngeri banget kayak itu. Yang kamera di kamar mandi itu emang banyak gitu atau orang iseng yang naro atau gimana tuh, Kak? Banyak di Korea, itu bener-bener kasus, makanya kayak kepolisian sini juga banyak banget nyisir toilet umum, karena memang banyak orang aneh yang kayak mereka seneng banget ngerekam cewek-cewek yang ada di kamar mandi yang lagi buang hajat. Nggak tahu tuh kenapa suka banget. Itu kasus gede banget 2 tahun yang lalu, sampai masuk TV, karena ternyata habis disisir di toilet, ruang ganti yang di gym, ruang ganti yang ini coba pakai baju yang di kayak toko-toko baju, sama di hotel. Itu banyak. Hotel juga, Kak? Tapi yang masang bukan pihak hotelnya, jadi kayak ada yang pura-pura jadi pengunjung hotelnya terus 1 hari terus dipasang di situ, kayak gitu. Oh, ini sih ternyata di sana ngeri-ngeri juga ya, apalagi untuk kaum wanitanya ya, untuk perempuannya. Jadi walaupun di sana negara yang modern, mandiri, tapi untuk kaum wanitanya sendiri juga masih agak-agak takut nih, apalagi di lingkungan-lingkungan yang seperti itu ya, Kak. Nah, balik lagi nih, kita balik lagi ke tema awal nih ya, Kak, yang tadi. Iya. Balik lagi ke tema awal yang tadi itu meneruskan Smart Kartini di negeri gingseng. Nah, tadi kan Kak Mega itu udah cerita sedikit tentang menjadi guru bahasa Indonesia dan juga tari nih. Nah, itu tuh gimana menurut Kak Mega, pandangan Kak Mega, gimana sih meneruskan Smart Kartini di luar negeri? Kalau mungkin di Indonesia masih bisa lah kita harus ingat sejarah dan harus menerapkan nilai-nilai dari Kartini. Nah, tapi kalau untuk di luar negeri itu gimana sih, Kak? Karena kan jauh dari Indonesia sendiri. Menurut Kak Mega gimana nih? Kalau saya sih sebetulnya simpel aja. Yang penting kita percaya diri, kemudian berusaha untuk mencapai mimpi kita, itu udah menjalankan nilai-nilai dari Kartini kok menurut saya. Dan juga dengan tidak lupa negara sendiri. Kayak misalnya kalau saya sih salah satu caranya juga memperkenalkan Indonesia melalui mengajar bahasa Indonesia dan juga menari tari tradisional Indonesia kayak gitu. Jadi kita walaupun di negeri orang itu nggak lupa juga dengan nggak kacang lupa kulitnya lah ya. Kita nggak lupa dengan ibu dengan tanah air kita kayak gitu loh. Nggak cuman karena di Korea, saya suka Korea, semuanya harus serba Korea. Harus pakai bahasa Korea, makan makanan Korea, itu enggak kayak gitu loh. Walaupun saya ada di luar negeri, saya juga tetap nggak lupa dengan adanya Indonesia kayak gitu. Walaupun cara tiap orang beda-beda ya. Ada orang yang memilih kerja profesional, kemudian selama dia bekerja itu dia memberikan semuanya yang terbaik supaya nama pegawai Indonesia itu bagus di Korea. Jadi kayak nama pegawai Indonesia, oh kalau pegawai Indonesia itu rajin kayak si A, kayak gitu. Itu ada juga yang memilih sebagai Kartini dengan misalnya meneliti, kemudian membuat salah satu penemuan. Itu ada. Tiap orang itu beda-beda kalau menurut saya. Kalau saya sendiri memilih untuk jadi guru bahasa Indonesia dan juga menari tari tradisional Indonesia kalau saya kayak gitu.
Wih, keren banget nih. Berarti kalau dari Kak Mega sendiri dari mengajar, terus menari, itu untuk berkontribusi gitu ya Kak, sambil menjaga nilai-nilai dari Kartini, terus berkontribusi untuk memperkenalkan budaya Indonesia Mm-mm. sendiri, kayak gitu. Mm-mm. Nah, oh iya nih ada komentar juga nih dari Kak Rasika nih. Iya. Serem, selalu hati-hati Kak, gitu. Iya, benar. Ini kapan nih Iya balik lagi berarti. nih Mbak Rasika? Nah, oh ya nih Kak. Nah, kalau misalnya aku mau nanya lagi nih Kak. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kakak kan di sana itu beraktivitas dan berkontribusi juga. Nah, itu tuh gimana sih Kak biar kita sebagai wanita bisa mencontoh gitu berperan aktif di dunia internasional, bisa berpendidikan sampai S3 di luar negeri dan bisa ikut gabung ke organisasi yang di luar negeri seperti kakak kan menjadi leader dari apa nih? Degrasia. Degrasia. Aduh, aku jadi deg-degan nih. Gimana nih Kak? Biar kita ikutan nih bisa. Ih Kak Mega keren banget. Aku mau contoh gitu. Gimana tuh Kak? Kalau saya jujur sih, kalau saya merasa saya Hmm. sendiri nggak keren kayak gitu. Saya merasa saya nggak keren. Kenapa Hmm. saya bisa jadi ketua Degrasia sendiri itu pun salah satunya karena saya sendiri merasa kesepian di Korea kayak gitu. Jadi kalau ke Korea sendiri itu kan banyak banget jalurnya beasiswanya. Nah, jalur beasiswa saya itu istilahnya jalur beasiswa yang jarang diambil oleh orang Indonesia karena biaya hidupnya sendiri di sini. Makanya saya harus kerja sana sini itu juga karena mau nggak mau saya harus nyari biaya hidup sendiri kayak gitu. Karena saya kesepian, nggak ada temen Indonesia lain yang satu jalur dengan saya, satu beasiswa dengan saya cari teman-teman kayak gitu loh. Teman-temannya dari mana? Yang satu agama dengan saya kayak gitu. Degrasia itu kan kelompok orang Katolik Indonesia di Korea kayak gitu. Hmm. Jadi saya cari nih yang satu agama dengan saya kan sama teman-teman Muslim di Korea juga nyari yang Hmm. namanya Imuska, yang namanya Rumaisa untuk teman-teman Muslim di Korea. Saya juga sama. Oh, saya cari ini yang Katolik karena kalau untuk perpika perkumpulan pelajar Indonesia se-Korea itu terlalu banyak orangnya. Kalau yang Katolik kan dikit banget. Jadi saya cari, oh iya ternyata di sini orangnya nggak banyak. Terus jadi kayak bisa saling mengayomi satu sama lain. Makanya saya join di situ. Kemudian setelah pergantian pengurus, akhirnya saya diberikan jadi dipercaya jadi ketua. Udah 4 tahun sih, kelamaan. Wih, Mau ganti nggak awet Kak, bisa-bisa. awet. Awet Kak, berarti awet. Kayak gitu. Terus kalau yang soal museum, ngajar bahasa Indonesia, Hmm. itu juga sama karena saya butuh biaya hidup di sini. Mau nggak mau, saya cari kerja. Jadi di internet, oh misalnya mencari guru bahasa Indonesia, mencari tutor bahasa Indonesia, itu saya cari satu-satu Hmm. dulu waktu saya baru datang ke Korea. Makanya sekarang saya bisa beraktivitas kayak gini pun, awalnya karena saya fokus nyari biaya hidup saya. Bukan karena saya mau jadi orang hebat itu enggak, tapi saya harus nyari biaya hidup itu gimana caranya. Ya udah saya nyari pekerjaan, makanya saya bisa kayak gini. Ini pun saya kerja di universitas jadi asisten profesor itu juga salah satu cara saya untuk mencari biaya hidup untuk tinggal di Korea kayak gitu. Jadi bukannya supaya oh saya harus hebat itu gimana, tapi kalau saya mikirnya saya bisa kayak gini karena mau nggak mau jalur yang saya pilih, jalan yang saya pilih itu membuat saya seperti ini kayak gitu. Oh berarti untuk kakak sekarang ini dengan berbagai aktivitasnya itu tuh karena dari tuntutan juga ya Kak berarti. Benar, bukan Nah kalau ya Kak kenapa tadi? enggak, bukannya karena saya mau gimana, tapi tuntutan hidup di sini. Hmm. Nah terus juga karena itu kan tuntutan nih. Kalau untuk beasiswanya sendiri boleh cerita nggak nih Kak dari kakak apply itu gimana terus bisa sampai lolos itu gimana tuh? Jadi dulu itu kan saya daftar ke beasiswa Korea yang buat pasca sarjana itu yang Korean Government Scholarship Program. Itu yang cukup populer di kalangan mahasiswa di Indonesia. Jadi kalau dapet KGSP atau sekarang namanya GKS, ke government apa ya? Saya lupa, Global Korean Scholarship atau kalau nggak salah diganti namanya. Itu biasanya bisa dapat biaya hidup juga dan biaya kuliahnya gratis. Tapi saya gagal dan kampus yang saya daftar itu namanya Kyunghee University yang sekarang yang saya tempuh pendidikan di situ, itu bilang kalau kita bisa kasih nih beasiswa tapi kamu nggak bisa dapat biaya hidup, cuma dapat gratis kuliah, gimana kamu mau nggak kayak gitu. Terus waktu itu saya pikir
ya kapan lagi dapat kesempatan, kalau enggak saya harus coba lagi setahun berikutnya, dan itu belum tentu saya dapat lagi. Jadi saya ya udah kayak gitu, saya bilang ya udah saya daftar kayak gitu. Dan waktu itu saya udah cukup punya tabungan setahun kerja di Indonesia, jadi saya bawa tabungan itu untuk di Korea, karena kalau di Korea itu kayak ada peraturan kalau misalnya mahasiswa itu nggak boleh daftar part time dalam 6 bulan pertama, kan harus adaptasi dulu. Jadi saya bawa uang tabungan saya ke Korea, 6 bulan hidup dari situ, baru setelah itu saya cari kerja di sana sini buat jadi translator, interpreter, kemudian jadi guru budaya dan lain-lain waktu itu. Jadi saya mulai ikut organisasi sana sini, kemudian daftar kerja sana sini, itu awalnya itu untuk mencari biaya hidup saya selama hidup di Korea. Awalnya itu tahun 2014 kayak gitu. Wah, perjuangannya ini nih, apa sih, hebat banget nih dari mencari satu-satu kan tadi katanya ya Kak, dari pertama mencari teman, terus dari teman itu jadi organisasi, selanjutnya itu mencari pekerjaan yang beda-beda gitu, yang untuk memenuhi biaya hidup, tapi akhirnya sekarang sudah enak gitu ya Kak, apa sih, sudah ada banyak aktivitas, terus juga beasiswa dari kampusnya itu masih jalan, kayak gitu. Berarti emang bersusah-susah dahulu untuk bersenang-senang kemudian gitu kali ya, Kak? Betul, betul. Harus susah-susah. Saya dulu kalau ingat waktu S2, kok saya bisa ya hidup kayak gitu? Kayak capek banget. Soalnya bener-bener gak istirahat. Kayak weekend organisasi, terus hari biasa itu harus kuliah, terus harus kerja juga, terus kerjain PR juga sampai subuh, terus kayak tidur cuma berapa jam sehari. Kok bisa ya waktu itu saya hidup kalau dipikir-pikir. Cuman habis 2-3 tahun itu kayak kerja keras ya, buahnya baru kita dapetin ya sekarang kayak gitu. Nggak secapek dulu untuk ngedapetin biaya hidup yang saya perlukan di Korea sekarang kayak gitu. Iya, berarti emang yang benar dari kata Kak Mega, bersusah-susah dahulu, buahnya baru dipetik gitu. Betul. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Nih, Kak menuntut ilmu setinggi mungkin dan berbakti pada tanah air juga merupakan salah satu upaya meneruskan perjuangan Kartini. Semangat Kak Mega. Oh, ternyata bukan pertanyaan tapi memberikan statement gitu dari Kak Pascal. Ini Dari Kak Pascal. Bang Dimas yang ada di UI dulu senior saya. Terus ada komentar lagi nih Kak, katanya tungguin aku S2 atau S3 di sana ya. Amin. Amin. Ayo Mbak Rafika sini ditunggu S2 S3 di sini. Nah, kalau dari Kak Mega sendiri ada nggak sih hal yang paling dikangenin dari Indonesia? Kalau itu simple sih, yang paling saya kangen tentu saja makanan. Boleh cerita nggak nih kalau makanan di sana gimana? Terus bisa nggak sih menemukan makanan Indonesia di sana? Kalau nemuin makanan Indonesia di Korea itu sebenarnya gampang banget. Karena di sini tuh ada namanya kayak pusat-pusatnya pekerja. Di sini ada sekitar 40 ribuan orang Indonesia di Korea. 39.000 diantaranya itu pekerja migran Indonesia. Nah, kalau di kantong-kantong pekerja di Korea itu salah satunya di kota yang namanya Ansan itu banyak banget restoran Indonesia sebenarnya. Nah, restoran Indonesia yang di Korea ini rasanya mirip banget dengan warteg di Indonesia. Jadi kayak kalau kangen makanan Indonesia, ya saya pasti pergi ke sana. Tapi karena bahan makanan Indonesia yang ada di Korea pastinya nggak sebanyak Indonesia, ada beberapa makanan yang saya belum bisa nemuin di sini. Contohnya martabak. Martabak Indonesia yang ada di Korea itu nggak seenak martabak di Indonesia. Kurang apa ya, kayak lebih kayak roti martabak di sini. Kemudian selain martabak itu, saya itu kangen juga dengan makanan tradisional saya yang Batak. Ada namanya kue yang namanya ombus-ombus, itu nggak ada di Korea. Kayak gitu. Kemudian kue-kue kecil, kue-kue basah kayak kue lumpur apa segala macam itu kan juga nggak ada di restoran Indonesia di Korea. Jadi ya kue-kue kayak gitu yang saya kangenin di Korea kayak gitu loh. Kalau misalnya saya ke Indonesia, biasanya mama saya selalu ngajak saya buat makan makanan Indonesia. Karena saya yang satu yang paling kangen itu makanan Batak yang saya bilang tadi, ombus-ombus, lapet, itu makanan kue Batak. Kemudian yang kedua itu sate Padang, itu nggak ada di Korea, sate Padang. Sama ini, sama yang terakhir itu ya makanan-makanan kue-kue basah yang ada di pasar kayak gitu. Itu nggak bisa saya dapetin di Korea
kayak gitu. Itu yang Jadi paling saya jadi kangen. jadi walaupun banyak makanan Indonesia di sana dan mudah, tapi ada makanan-makanan yang susah nih ya Kak didapetinnya. Jadi kayak kangen gitu. Kangen banget. Nah, nah kalau boleh tahu kalau Kak Mega udah berapa lama nih nggak ke Indonesia, apalagi kan corona nih ya Kak. Itu Mm-mm. udah sampai berapa lama tuh Kak? Sebetulnya saya 2017 terakhir ke Indonesia, udah lama banget. Terus karena kangen Indonesia, sebetulnya tahun Hmm? lalu saya jadi udah Hmm? pesen tiket awal tahun 2020 buat dua minggu di Indonesia tahun lalu Hmm. bulan Juli buat liburan musim panas. Tahu-tahu corona jadi batal deh ke Indonesia Ya, kayak gitu. ya berarti nggak jadi ketemu dengan makanan-makanan yang tadi dikangenin ya Kak. Bener. Nah terus, nah aku mau nanya lagi nih Kak, kalau misalnya menurut kalau misalnya Kakak ini goals apa lagi sih Kak yang ingin diraih, apalagi kan tadi cita-citanya menjadi guru sudah terpenuhi itu sudah tercapai. Kira-kira goals selanjutnya apa sih Kak? Kalau saya sih sebenarnya satu yang saya belum Hmm. bisa apa yang namanya goals yang belum saya capai sampai sekarang, disertasi kayak Oh. gitu loh. Karena apa ya, waktu nulis S1 nulis skripsi susah banget memang, tapi saya Hmm. bisa 6 bulan selesai. Waktu S2 tesisnya juga susah banget, tapi saya bisa selesai dalam 1 tahun waktu itu. Nah S3 ini disertasinya nggak kelar-kelar kayak gitu loh. Jadi kayak Hmm. satu goals jangka pendek yang ingin saya selesaikan secepat mungkin ya disertasi sebetulnya. Jadi lulus S3 kayak gitu. Amin, kita doakan ya teman-teman biar cepat selesai nih salah satu goalsnya dari Kak Mega sendiri. Nah, Mm-mm. kalau misalnya Kak Mega nih berhubung waktu kita ternyata juga udah mendekati akhir nih Kak, nggak kerasa nih padahal padahal Seru aku banget masih ya. banyak mau nanya. Iya, aku masih mau nanya-nanya. Apalagi yang tadi tari belum aku kulik nih. Aduh, tapi berhubung eh, kita juga waktunya sudah mendekati akhir, aku masih mau nanya lagi nih. Motivasi Kak Mega sampai di titik ini tuh apa sih? Motivasi saya ya kalau mau jujur sebetulnya ya ada dua. Kalau yang Hmm. pertama itu kan nih saya kan pengen jadi guru waktu itu kan. Hmm. Jadi saya jadi jauh-jauh pergi ke Korea karena menurut saya kalau saya S1-nya sastra Korea nggak afdol kalau misalnya saya belum ke Korea. Ya kan? Hmm. Masa belajarnya cuma di Indonesia doang. Jadi kayak ya udah saya paksain ke Korea karena saya harus belajar langsung dari negaranya sendiri. Jadi saya bisa lebih fasih bahasa Korea karena berlatih dengan orang Koreanya langsung. Kalau yang kedua, kalau kedua jujur-jujurannya aja sih, ya saya dulu ya sempat patah hati, jadi ya kabur ke Korea. Yang penting nggak di Indonesia, dulu mikirnya kayak gitu. Hmm. Aduh, kayak rahasia ini secret atau enggak nih, Kak? Jadi nggak rahasia dong kalau udah ngomong di sini. Oh iya, benar. Oh, ternyata untuk motivasi sampai saat ini tuh ini ya dari yang tadi ingin benar-benar jadi guru dan ingin belajar langsung kayak gitu, dan salah satunya yang tadi kata Kak Mega karena patah hati itu. Nah, terus juga Kak Mega nih ada nggak sih pesan nih pesan untuk anak muda Indonesia terutama wanita untuk selalu semangat untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Kalau saya sih satu sih, jangan pernah menyerah kayak gitu loh. Karena kita pasti ngelihatnya orang lain itu lebih hebat dari kita. Kayak kita kan punya pepatah kan, rumput tetangga pasti lebih hijau dari punya kita kan. Hmm. Kayak gitu. Jadi jangan pernah pikir orang lain lebih hebat. Kita nggak tahu di belakangnya itu tuh dia kayak apa. Kayak misalnya yang tadi seperti Mbak bilang, oh Kak Mega hebat banget, bisa kayak cari kerja di Korea, bisa ikut organisasi ini, ikut organisasi itu. Tapi kan kayak di belakang itu kan saya juga pernah nangis, saya juga pernah stres karena itu, kenapa saya memilih jalur ini, gimana saya bisa nyelesain kayak gini. Itu tuh kayak gitu. Jadi kayak jangan pernah nyerah dengan mimpinya masing-masing, dan juga jangan pernah ngelihat orang lain tuh lebih hebat dari kita. Kayak gitu, karena kita sendiri punya jalan kita sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasakan perempuan itu nggak harus ngapa-ngapain, itu tuh enggak kayak gitu. Kita sebagai perempuan kita punya perannya masing-masing. Ada yang perannya ingin lulus S1 jadi guru, ada yang perannya ingin jadi ibu yang cerdas supaya menurunkan anak-anak yang cerdas. Jadi menurut saya perempuan itu harus punya pendidikan setinggi-tingginya untuk bisa memajukan komunitas, memajukan perempuan Indonesia, memajukan juga pendidikan di Indonesia, dan memberikan kaum muda generasi selanjutnya itu tuh
supaya generasi selanjutnya itu lebih cerdas dari kita. Boleh misalnya dengan melahirkan anak, wanita yang melahirkan anak, atau misalnya kita memberikan pendidikan kepada anak-anak muda waktu kita nanti sudah lebih tua, seperti itu. Jadi kita punya peran masing-masing. Kalau saya sih satu, jangan pernah nyerah kayak gitu. Kalau punya mimpi jangan pernah nyerah dan jangan pernah terlalu ngiri dengan orang lain. Kita nggak tahu di balik itu tuh ada apa, tangisan apa yang ada di situ tuh kita nggak pernah tahu kayak gitu. Wih, wih, ini aku kayak menyentuh banget sih, kayak oh iya benar gitu. Heeh. Ya jadi yang kita lihat itu luarnya aja gitu ya Kak, untuk dalam-dalamnya gitu kita nggak pernah tahu dia pernah nangis atau pernah di pojokan kamar gitu merenung kayak gitu kan. Jadi Mm-mm. kalau kalau pesan dari Kak Mega berarti jangan pernah menyerah gitu ya Kak. Nah, Mm-mm. kira-kira Kak Mega ada closing statement lagi nggak nih Kak sebelum kita mengakhiri sesi kita ini nih? Closing statementnya sama kurang lebih dengan pesan saya yang tadi. Pokoknya Hmm. buat teman-teman semua, mau perempuan, mau laki-laki, jangan pernah menyerah untuk menggapai mimpi, ya. Karena yang tahu diri kita ya diri kita sendiri, kayak gitu. Jangan pernah dengar omongan orang lain, dan juga kejarlah mimpi setinggi-tingginya, kayak gitu. Kejarlah mimpi setinggi-tingginya dan jangan pernah iri dengan orang lain, kayak gitu. Kita nggak tahu Wih. apa yang ada di balik itu kan. Wih, ya semoga teman-teman yang sudah menonton bisa mendapatkan ilmu baru, insight-insight baru dari Kak Mega, apalagi yang tadi dari closing statement-nya, jangan pernah iri dengan orang lain, kayak gitu, dan harus uh, semangat terus gitu ya Kak. Nah, Betul. karena waktunya juga nih udah mau mendekati akhir, Kak Mega juga habis ini ingin mengajar ya Kak, ada kesibukan Mm-mm. lain nih. Bener, Nah, ada kelas uh, lagi. uh, hmm, sibuk banget nih Kak Mega sudah menyempatkan diri banget nih untuk kita. Sebelumnya aku Isti sebagai moderator di sini. Terima kasih banyak kepada Kak Mega, kepada teman-teman semua yang telah hadir pada sore hari ini. Terutama Kak Mega sudah memberikan pengalaman, cerita-cerita yang luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya, kayak di Korea tuh gimana sih, terus apa sih yang harus kita ambil kayak gitu. Terima kasih banyak. Sebelumnya aku mohon maaf jika aku ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Dan juga untuk teman-teman yang masih hadir, jangan lupa follow Instagram kita di Didi.com, karena di Didi.com sendiri itu ada banyak kegiatan-kegiatan seperti saat ini berlayar. Selanjutnya itu ada workshop, dan di minggu depan kita akan mengadakan workshop tentang personal branding. Bisa langsung didaftar kalau ingin, bisa langsung didaftar aja kayak gitu. Kiranya cukup sekian. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Mega, semangat kuliah mengajarnya. Semangat Iya, mengajarnya. terima kasih Terima kasih juga. banyak ya Kak. Terima kasih juga untuk Terima Mbak Isti yang kasih. udah jadi moderator hari ini. Terima kasih juga untuk Didi.com yang sudah memberikan kesempatan hari ini kepada saya untuk berbagi pengalaman. Mohon maaf juga kalau saya ada kesalahan kata hari ini. Terima kasih banyak Kak. Sukses selalu ya Kak. Sukses selalu. Iya, sukses Sehat-sehat. terus ya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Iya, makasih Kak. Selamat ngabuburit juga. Ntar lagi kan buka. Oh iya bener. Makasih Kak. Oke, mari. Iya, makasih.